Satreskrim Polres Kediri menggelar rekonstruksi kasus dugaan pengeroyokan yang menewaskan pelajar SMA Negeri 1 Pare, M. Hidris Rayyan. Sebanyak 14 remaja diperiksa dan memerankan 24 adegan di halaman Mapolres Kediri pada Senin, 7 April 2025, dengan didampingi orang tua masing-masing. Keluarga korban maupun terduga pelaku telah hadir di Mapolres Kediri sejak pukul 9 waktu setempat. Rekonstruksi sendiri berjalan kurang lebih selama 1,5 jam dengan pengawalan ketat dari petugas kepolisian. Kanit PPA Satreskrim Polres Kediri, Ibda Heriwiono mengatakan bahwa seluruh rangkaian adegan berjalan lancar. Rekonstruksi ini mencakup momen awal pertemuan antara korban dan para terduga pelaku, hingga terjadinya pengeroyokan di Jalan Raya Pagu. Sebanyak 24 adegan diperagakan, di antaranya memperlihatkan gesekan awal yang memicu keributan hingga korban Rayyan terjatuh dari motor. Menurutnya, terdapat perbedaan pengakuan dalam salah satu adegan, saat korban lain Hendika Reza disebut ditendang 2 kali oleh salah satu terduga pelaku, namun terduga pelaku mengaku hanya menendang 1 kali. Pengeroyokan diduga terjadi karena sekelompok remaja ini merasa diejek oleh korban saat berpapasan di Jalan Raya Ngasem menuju Pagu, sepulang dari kawasan wisata Simpang 5 Gumul. Ejekan tersebut memicu amarah hingga aksi kejar-kejaran, puncaknya pengeroyokan di Jalan Raya Pagu. Dari 14 remaja yang diperiksa, 5 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka utama. 2 tersangka yakni MAFI, 17 tahun, dan RAS, 25 tahun, telah resmi ditahan di Mapolres Kediri. Sementara 3 lainnya yakni HGPS, 13 tahun, ESS, 13 tahun, dan FAF, 12 tahun, dikenakan wajib lapor karena masih di bawah umur. Sementara itu, kuasa hukum para terduga pelaku, Sutrisno menyatakan bahwa rekonstruksi telah berjalan sesuai dengan BAP, dan memastikan bahwa hak-hak kliennya tetap terlindungi selama proses hukum. Supaya kasusnya menjadi lebih terang atas kejadian peristiwa yang dimaksud. Ada mungkin perbedaan dari keterangan dari Pak Sir? Tadi ada perbedaan di adegan yang 19, yang dari pihak pelaku menyatakan bahwa masih berada di atas motor ketika melihat si Rayyan terjatuh dan saudara lari. Di sisi korban yang dimaksud yang nomor 19, si pelaku mendatangi Rayyan. Tapi terkait dengan pemicunya tadi, bisa dikatakan untuk kematiannya murni terjatuh setelah ditendang gitu Pak? Kalau melihat kejadian tadi, pendapat saya itu murni kecelakaan akibat ditendang oleh saudara seperti Richie yang naik NMAX dan si korban naik motor PCX. Kalaupun tadi pihak daripada korban menyatakan dari akibat benda tumpul, kan kita tidak tahu kejadian yang aslinya. Masalahnya sama-sama nggak tahu. Kedepannya akan saya melakukan pembelaan sesuai fakta hukum yang ada, dan saya berusaha semaksimal mungkin bagaimana hukum diletakkan pada yang sebenarnya. Apakah ada upaya dari pihak pelaku ini mendatangi pada korban utama? Sudah kami sarankan, mulai ini tadi si orang tua pelaku sudah meminta maaf kepada keluarga korban. Dan kami minta juga nanti dalam persidangan si pelaku maupun orang tua korban juga mau meminta maaf. Terkait perbedaan pendapat di adegan 19, berarti dari pelaku setelah korban Rayyan itu tidak ada mendekati itu ya Pak? Di 19 si pelaku menyatakan bahwa masih berada di atas motor. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.